inilah momen dimana aku yakin kalau aku udah ngeremehin dia. Karena dengan gampangnya sambil terus ngeliatin aku, dia ngejulurin satu lengan ke atas dan memutar palangnya. Sehingga bolanya jatuh, jadi dia bisa singkirin bolanya dan jalan terus. Dan rasanya ini momen yang sempurna untuk kasih tahu kalian kalau fakta gurita favoritku adalah mereka makhluk paling mirip dengan makhluk alien cerdas yang kita punya di planet ini. Nah, biar aku jelasin maksudku. Ini versi sederhana dari pohon kehidupan. Diagram semacam ini nunjukin gimana semua kehidupan saling terkait dan apa berevolusi dari apa. Dari mana kita tahu dengan jadi detektif ilmiah sejati dan mencari petunjuk. Misalnya, beberapa ratus tahun lalu ilmuwan tahu kalau kita manusia punya 7 ruas tulang belakang di leher kita, tapi jerapah juga. Tapi tunggu dulu, ikan paus, tikus, gajah, singa, kuda, dan kelelawar juga. Jadi itu petunjuk kalau mereka semua berasal dari leluhur yang sama dan ada di kelompok bernama mamalia. Dan bukan cuma tulang leher. Lihat apa jadinya kalau kalian bandingin susunan tulang lengan yang dimiliki oleh manusia dengan kelelawar, dengan ayam, kura-kura, dan lumba-lumba. Luar biasa apa yang bisa dihasilin satu mutasi kecil menguntungkan dan jutaan generasi. Tentu aja dengan pengurutan genom yang sudah berkembang selama 40 tahun terakhir, kita bisa ngebandingin DNA beragam spesies dan mengecek jawaban kita di belakang buku. Dengan teknik ini, kalau kalian mau tahu di mana garis keturunan kita bercabang dari gurita di pohon kehidupan, kalian harus kembali ke lebih dari 1,5 miliar tahun lalu ke cacing pipih sederhana. Tapi kalau dilihat baik-baik, semua yang kita anggap sebagai hewan cerdas ada di sisi pohon kehidupan yang ini, termasuk lumba-lumba, anjing, babi, kuda, manusia, bahkan burung, dinosaurus, dan ikan. Kecerdasan dan cara pikir mereka saling terkait. Mirip dengan tulang lengan yang tadi aku tunjukin. Tapi gurita ngembangin kecerdasan mereka sepenuhnya terlepas dari semua yang ada di sini, seperti alien dari planet lain. Dan itu sebabnya mereka sangat berbeda dengan kita. Misalnya neuron mereka 2 kali lebih banyak dari kucing, tapi nggak seperti semua binatang di sini yang neuronnya terpusat di otak. Pada gurita, hanya sepertiga neuronnya yang ada di otak dan sisanya ada di lengan. Artinya nggak hanya mencium dan merasa, tapi lengan mereka juga bisa berpikir dan bergerak mandiri. Itu artinya meski lengan mereka putus, lengannya masih bisa berkamuflase dengan sekelilingnya dengan merasakan cahaya. Sama seperti waktu kita tutup mata masuk ke ruangan, menyentuh dinding, dan warna tangan kita jadi sama kayak dindingnya. Punya 8 otak mini mandiri dan juga otak pusat yang lebih besar, sama-sama sulit kita pahami seperti kecerdasan alien. Oke, kembali ke labirin.